Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series pembahasan OSN Kota Matematika SMP 2025 yang telah dilaksanakan pada 17 sampai 18 Juni 2025. Ini adalah soal asli OSN Kota 2025 SMP dan kita akan melanjutkan part 9. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership bimbingan belajar Ar-Royhan, kita memiliki 3 program. Ada juara OSN tingkat sekolah dengan harga Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian dan akses awal ke video baru. Dan juga ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Dan juga ada juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik ingin menonton dan berlangganan, segera hubungi admin ya. Oke, kita coba soal nomor 17. 6 bilangan prima kurang dari 160 membentuk barisan aritmatika dengan beda lebih dari 1. Jumlah ke-6 bilangan tersebut adalah. Oke, di sini udah ada pembahasannya. Jadi di sini kita punya bilangan prima ya, dan itu ada 6 membentuk barisan aritmatika. Nah, kalau barisan aritmatika itu kan misalnya beda itu kita definisikan dengan B, maka suku ke N itu apa? A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, suku pertama misalnya A, maka suku kedua itu A plus B, ya kan? Suku ketiga A plus B lagi, bertambah lagi B-nya, atau A plus 2B ya, A plus B atau A plus 2B, dan seterusnya. Jadi A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A plus 4B, dan A plus 5B. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa A plus 2B ini merupakan bilangan prima, ya kan? Karena semuanya bilangan prima, yang mengakibatkan A itu haruslah bukan 2. Kenapa A bukan 2? Karena kalau A 2, nanti jadinya 2 plus 2B. Ini jadinya apa? 2 kali 1 plus B. Yang mana bilangan prima itu kan nggak mungkin 2 dikali sesuatu atau bilangan genap. Kecuali 1 plus B ini sama dengan 1. Kalau 1 plus B sama dengan 1, dapat B sama dengan 0. Kan? Jadinya ini semua 2 dong. Iya kan? Jadi agak nggak masuk akal gitu. B-nya sama dengan 0. Sementara di sini juga disyarat B harus lebih dari 1 gitu ya. Oke, maka make sense bahwa ini harus. Dan juga A plus 3B merupakan bilangan prima, maka mengakibatkan juga A bukanlah 3. Kenapa? Karena kalau 3 plus 3B, 3 kali 1 plus B ya. Nah, dia nggak boleh hasil perkalian suatu bilangan prima lain gitu ya. Begitu juga A plus 5B, A bukanlah 5. Alasannya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi ini make sense. Jika A sama dengan 7, jadi ini kan ada 6 bilangan prima. Maka kalau misalnya A-nya kita misalkan nih A-nya sama dengan 7, maka barisan bilangan itu jadi gini teman-teman. 7, 7 plus B, 7 plus 2B, 7 plus 3B, 7 plus 4B, dan 7 plus 5B. Karena semuanya adalah bilangan prima dan suku pertamanya 7, maka haruslah B merupakan bilangan genap. Kenapa harus genap teman-teman? Karena kalau misalnya B-nya ganjil, maka ini 7 nih, 7 plus B nih kita anggap ya. Ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Ganjil plus ganjil itu hasilnya genap gitu ya. Nah, satu-satunya bilangan prima genap kan hanya 2. Tapi kan 7 plus B ini harusnya lebih dari 2. Berarti haruslah B itu merupakan bilangan genap ya. Oke. Nah, agar semua bilangan tersebut merupakan bilangan prima, maka semua bilangan tersebut tidak boleh habis dibagi 5. Tadi kan kita udah state ya, nggak boleh habis dibagi 5. Maka B, 2B, 3B, 4B, 5B tidak boleh memiliki satuan 8 gitu. Karena kalau misalnya dia habis dibagi 5 kan nggak mungkin lah ya satuannya 8 gitu ya teman-teman. Maka B juga tidak boleh memiliki satuan 2, 4, 6, 8. Sehingga nilai B yang memenuhi adalah kelipatan 10 gitu. Oke, nah dari pernyataan ini sebenarnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Maka B, 2B, 3B, 4B. Jadi kan gini, agar semua bilangan yang tadi itu merupakan bilangan prima, maka semua bilangan tersebut tidak boleh habis dibagi 5. Ya kan, ini kan udah bener ya. Nah, bilangan prima kan yang bisa habis dibagi 5 kan hanya 5 doang gitu. Nah, kemudian maka 2B, 3B, 4B, dan 5B tidak boleh memiliki satuan 8. Kenapa? Karena kalau misalnya ada yang satuan 8, jika ditambah 7 itu kan jadinya satuan 5 tuh. 7 plus B,
7 plus digit 8 ujung, itu jadi satuan 5. 7 plus 8, 15. 7 plus yang sekian satuan 8, nanti ujungnya jadi 5 gitu. Nah, maka B juga tidak boleh memiliki satuan 2, 4, 6, 8 gitu ya. Nah, karena gini, kalau misalnya B-nya ini ada yang satuannya 2, berarti nanti 4B itu jadi 8. Kalau 4, 2B jadi 8. Kalau 6, 3B jadi 8. Kalau 8 itu yang mana ya? Nah, B sama dengan 8. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ada yang berimpact ke satuan 8. Sehingga nilai B yang memenuhi adalah kelipatan 10. Nah, jika B sama dengan 10, maka barisan tersebut akan menjadi gini. Tidak memenuhi karena 27 dan 57 bukan prima. Jika B 20, maka yang memenuhi barisan ini. Tapi tidak memenuhi karena 27 dan 87 bukan prima. Jika B sama dengan 3, maka barisan tersebut seperti ini. Nah, kenapa bisa ada 3 nih teman-teman? Sorry, maksudnya 30 ya. Nah, kalau misalnya 30, maka barisan yang memenuhi adalah 7, 37, 67, 97, 127, dan 157. Nah, maka barisan tersebut memenuhi karena semuanya prima dan kurang dari 160. Maka jumlah ke-6 bilangan prima tersebut adalah 492. Jadi jawabannya adalah C. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mencari ebook pembahasan soal OSN Kota SMP 2025, teman-teman dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Oke, kita coba soal nomor 18. Teman-teman bisa baca sendiri soalnya gitu ya. Nah, kita langsung gambarkan aja sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman, kita udah tahu ya segitiga ABC ini sama kaki. Ya kan? Sama kaki dengan AC sama dengan BC, AB 10 gitu. Memiliki luas 25. Titik DF berturut pada BC, BD banding DC, CE banding EA, AF banding FB, 2 banding 3. Nah, sebenarnya teman-teman harus tahu beberapa dalil di sini ya. Salah satunya adalah dalil Menelaus. Jadi kalau dalil Menelaus itu kayak gini. Misalnya nih, kita punya gini ya, supaya ini segaris ya. Misalnya ini ABC. Ini PQR. Jadi anggaplah PQR ini segaris lurus. Nah, sehingga memenuhi apa? AP per PB kali BQ per QC kali CR per RA itu sama dengan 1. Seperti itu teman-teman. Nah, sehingga dengan teorema Menelaus dari segitiga BCF yang mana? Ya, BCF yang ini ya. Kita lihat dulu BCF yang ini. Nah, sehingga diperoleh ini teman-teman, bahwa kalau teman-teman lihat di sini CD per DB kali BA per AF ya kan, kali FP per PC itu sama dengan 1. Nah, dan teman-teman lihat perbandingan yang udah diketahui di soal bahwa BD banding DC itu 2 banding 3 ya. Berarti CD banding DB itu sebaliknya 3 banding 2. Terus BA banding AF itu berapa? 5 banding 2. Kenapa? Karena di sini AF banding FB itu 2 banding 3 ya. Nah, jadi AF ini kan 2X nih. FB 3X gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya BA per AF itu kan BA-nya 3X plus 2X ya kan, AF-nya 2X, maka 5X per 2X atau 5 per 2 gitu ya cara berpikirnya teman-teman. 5 per 2 kali FV per PC itu kita belum tahu, sehingga kita dapat ini. Nah, nanti kita dapat FP per PC itu 4 per 15. Kita simpan dulu yang itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga bisa pakai Menelaus di segitiga yang lain, yaitu segitiga apa? ADB. ADB yang mana? ADB yang ini ya. Oke. Nah, dengan dari segitiga AFC dan AEB, AFC ya. AFC. Oke. AFC ini ya. Dan segitiga AEB. Oke, nah kalau kita lihat di sini teman-teman, kita dapat gini. CE per EA dikali apa? AB per BF kali apa? AF per FB kali FR per RC itu sama dengan 1. Ya, seperti itu ya, mirip dengan ini ya.
Nah, sehingga apa? Kalau kita lihat, kita tahu juga di soal CE banding EA itu 2/3 ya. Nah, AB banding FB ini kan tadi sama kita sebut 2X, ini 3X, maka AB-nya ini kan 5X ya, jadinya AB 5X jadi AB per FB sama dengan apa? Ya 3X plus 2X per 3X ya. Nah, jadi 5/3 nih teman-teman. Kali, ini kan 5X per 3X ya. Jadi 5/3 kali FR per FC. Nah, sehingga kita dapat di sini, sehingga kita dapat FR banding RC 9/10. Oke, kita simpan perbandingan tadi teman-teman. Nah, kita tahu tadi kan di sini FP per PC itu 4/15 gitu ya. Terus apalagi? Sorry. FR per RC itu 9/10. Oke, sehingga kita bisa simpan di sini teman-teman. Maka kalau kita punya FP per PC itu 4/15, maka kita bisa misalkan ini FP 4A, ini 15A, jadinya apa? 19, sehingga FC itu 19A gitu ya. Misalkan pula FR banding RC itu 9/10, maka FC ini sama dengan kan FR plus RC itu 9B plus 10B sama dengan 19. Jadi FC tadi kita punya 19A, FC juga kita punya 19B. Maka 19A sama dengan 19B, maka A sama dengan B. Kemudian kita punya di sini FP sama dengan 4A, PC 15A, ya kan? PC 15A, FR 9A. Karena kenapa? Karena FR tadi itu kan 9B. 9B kita ganti aja dengan 9A gitu ya. Nah, RC 10A, maka PR, jadi ini kita tulis begini aja. FP itu 4A, terus PC 15A. Gitu kan? 15A, terus apa lagi? FR 9A. FR itu 9A dan RC itu 10A. Oke, maka PR itu yang mana? Ini ya, sini itu sama dengan FR kurang FP. Jadi FR dikurang FP, jadi 9A dikurang 4A jadinya 5A gitu ya. Sehingga dari teorema Menelaus dari segitiga BRF dan AQB kita punya apa? Ya, kita punya Menelaus dari segitiga nih BRF. Kita lihat BRF dan AQB ya. Nah, kita punya apa? RQ per QB, RQ per QB kali BA per AF kali FP per PR itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, RQ per QB itu kita belum tahu. BA per AF itu kita tahu ya, ini kan tadi 2X, ini 3X, sama aja pembahasannya kayak sebelumnya, jadi 5/2 kali PF itu kan tadi 4A, ini tadi dapat 5A ya. Nah, jadi perbandingannya 4A banding 5A atau 4/5 ya, kita bisa coret 4/5. Nanti kita dapat RQ banding QB sama dengan 1 ya, 1 banding 2, sorry. Sehingga kita dapat QB sama dengan 2 RQ, ya kan. Nah, diketahui juga bahwa apa teman-teman, BR itu yang ini loh, BR itu kan sama aja dengan RQ plus QB gitu ya. Nah, RQ ini kan kita dapat di sini QB 2RQ. Nah, berarti ini RQ misalnya ini M, maka ini kan 2M ya. Maka M plus 2M 3M dengan RQ sama dengan M gitu ya. Selanjutnya dengan perbandingan luas akan diperoleh apa? Perbandingannya BFC banding ABC. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa tahu juga perbandingan luasnya. Nah, perbandingan luas dari BFC ini, BFC banding ABC, ABC itu sama dengan apa? Ya, sama dengan perbandingan alas. Teman-teman bisa tahu ya, kalau perbandingan luas itu bisa didefinisikan dengan perbandingan alas aja, karena tingginya sama nih. Dia memakai tinggi yang sama. Maka FB per AB sama dengan 3/5. Dengan perbandingan luas pula diperoleh BPR. Mana BPR? Ini ya. BPR yang ini dibanding apa? Dibanding BFC. BFC itu sama aja dengan PR, ini alasnya per FC ya. Nah,
itu 5/19 karena tadi perbandingan sisinya 5/19. Nah, dengan perbandingan luas juga teman-teman bisa peroleh bahwa RQ PQR ini dibanding BPR yang mana? BPR ya, yang luas ini. Nah, jadi yang ini dibanding BPR yang luas ini itu sama dengan apa? RQ banding dengan BR, ya kan? Nah, jadinya ini sama aja dengan 1/3 seperti perbandingan tadi. Ini kan M 2M ya. Jadi M banding 3M gitu ya. Nah, sehingga dengan mengalihkan ketiga persamaan tadi, teman-teman bisa dapat nih BFC per ABC tadi kali BPR per BFC kali PQR per BPR ini sama dengan PQR per ABC sama dengan 1/9, sehingga perbandingannya adalah 1/19 ini ya teman-teman ya. Maka diperoleh luas PQR dibanding luas ABC adalah 1/19. Bagaimana teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi paket belajar dapat menghubungi admin di sini atau di nomor berikut. Bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.